Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafal Marijal. Di sini saya ditemani dengan teman saya, Saudara Abdul Aziz. Di sini saya akan observasi terkait UMKM, yang dimana UMKM ini adalah cireng. Oke teman-teman, kita udah di lokasi tempat UMKM-nya, yaitu ini, yang dimana ini tempatnya berseberangan. Nah oke, ini dia produk cirengnya, yang dimana tadi kita udah benar bincang-bincang sama ownernya ya. Baik, perkenalkan, nama saya Gapang Rijal, NPM 22052002. Sini saya akan mempresentasikan terkait dari apa yang telah diobservasikan terkait UMKM dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pada UMKM Cireng Berkah, yang disusun oleh saya sendiri dan teman saya Holis Abdul Aziz, yang dimana ini dilatar belakangi pada permintaan terhadap suatu produk merupakan aspek krusial dalam keberlangsungan usaha, terutama dalam sektor makanan ringan yang sangat kompetitif. Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli produk pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks usaha kecil menengah, pemahaman terhadap permintaan konsumen menjadi kunci utama untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Secara teori, terdapat 10 faktor utama yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga produk, pendapatan konsumen, harga produk lain yang berkaitan, selera konsumen, ekspektasi harga di masa depan, dan ekspektasi pendapatan, ekspektasi ketersediaan produk, kemudian ada jumlah konsumen potensial, iklan atau promosi, serta atribut produk seperti rasa, tingkat kebersihan, dan penyajian. Oke, langsung saja kita kepada hasil dan pembahasan terkait dari faktor yang mempengaruhi permintaan dari Cireng Berkah tadi. Yang pertama ada harga produk. Menurut Basu Swasta, harga produk adalah nilai yang dinyatakan dalam bentuk uang dan digunakan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Swasta menekankan bahwa harga merupakan alat ukur dan menjadi salah satu komponen penting dalam pemasaran karena sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Kemudian harga produk memiliki hubungan negatif atau berbanding terbalik dengan jumlah permintaan, artinya semakin tinggi harga suatu produk, ceteris paribus dengan asumsi faktor lain tetap, maka jumlah permintaan terhadap produk tersebut akan menurun. Sebaliknya, ketika harga produk lebih rendah, permintaan cenderung meningkat. Hal ini sangat relevan untuk UMKM Cireng Berkah ini yang menjual produk dengan harga 1.000 per pieces. Untuk harga 1.000 per pieces ini tergolong terjangkau untuk sebagian besar kalangan konsumen, terutama untuk sebagian pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum lainnya yang berpendapatan menengah ke bawah. Karena cireng termasuk dalam kategori makanan ringan, konsumen cenderung sensitif terhadap perubahan harga, terlebih jika produk tersebut dikonsumsi secara rutin atau dalam jumlah banyak. Dengan demikian, mempertahankan harga pada titik ini menjadi strategi penting agar permintaan lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada pendapatan konsumen. Menurut Sadono Sukirno, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima seseorang dari berbagai sumber dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semakin besar pendapatan yang diterima, maka semakin besar pula kemampuan individu untuk membeli barang dan jasa. Dalam kasus UMKM Cireng Berkah yang menjual produk dengan harga 1.000 per pieces, kemungkinan besar cireng dikategorikan sebagai produk inferior, yaitu produk yang konsumsinya justru menurun ketika pendapatan konsumen meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi karena saat daya beli meningkat, konsumen cenderung beralih ke produk makanan yang dianggap lebih berkualitas, bergizi tinggi, atau lebih elit, seperti makanan siap saji di kafe atau restoran. Namun, hal tersebut tidak selalu mutlak dalam banyak kasus, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang menyukai jajanan tradisional dengan sentuhan modern. Misalnya cireng isi ayam suwir atau hati ampela. Cireng bisa dianggap sebagai produk normal, artinya saat pendapatan meningkat, mereka tetap atau bahkan makin sering membeli cireng karena menganggapnya sebagai cemilan favorit, bukan karena keterpaksaan ekonomi.
Selanjutnya yaitu terkait dari faktor yang mempengaruhi permintaan, ada juga harga produk lain yang berkaitan. Sesuai dengan yang dikatakan Sadono Sukirno, harga barang lain yang berkaitan adalah harga dari produk-produk yang memiliki hubungan langsung dengan produk utama, baik sebagai pengganti maupun sebagai pelengkap. Jika harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap produk utama cenderung menurun, dan sebaliknya. Harga produk lain yang berkaitan memiliki dua kemungkinan bentuk hubungan terhadap permintaan, yaitu positif jika produk tersebut adalah substitusi atau pengganti, dan negatif jika produk tersebut adalah komplementer atau pelengkap. Dalam kasus UMKM Cireng Berkah, penting untuk mengidentifikasi dua jenis produk ini agar kita bisa melihat bagaimana pergerakan harga dari produk-produk lain mempengaruhi permintaan terhadap cireng. Selanjutnya yaitu ada selera konsumen. Sesuai dengan yang dikatakan Sadono Sukirno, menyatakan bahwa selera adalah kecenderungan atau preferensi individu terhadap barang atau jasa tertentu yang dibentuk oleh pengalaman, kebutuhan, dan nilai sosial yang dianut. Perubahan selera akan menyebabkan perubahan permintaan meskipun harga dan pendapatan tetap. Selera konsumen adalah salah satu faktor yang paling dinamis dan kuat yang mempengaruhi permintaan, tidak seperti harga atau pendapatan yang cenderung lebih stabil. Selera konsumen sangat dipengaruhi oleh tren, budaya populer, pengalaman pribadi, hingga pengaruh media sosial. Semakin besar selera atau minat konsumen terhadap suatu produk, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap produk tersebut. Dalam konteks UMKM Cireng Berkah ini yang menawarkan varian rasa seperti cireng, ayam suwir, dan ati ampela, peran selera sangat signifikan jika konsumen menganggap cireng bukan sekedar jajanan biasa tetapi sebagai camilan yang unik, enak, dan cocok dengan gaya hidup mereka, maka permintaan akan terus meningkat. Misalnya, varian ayam suwir mungkin disukai oleh konsumen yang ingin rasa gurih dan menyenangkan, sedangkan varian ati ampela menjadi favorit kalangan pecinta makanan yang tradisional. Melanjutkan dari Saudara Gapa untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi permintaan selanjutnya yaitu ada ekspektasi harga produk di masa yang akan datang. Menurut Pandi Jiptono, ekspektasi harga adalah perkiraan konsumen terhadap perubahan harga produk yang dapat mempengaruhi keinginan untuk membeli sekarang atau menunda pembeliannya. Nah, ekspektasi harga produk di masa mendatang merupakan faktor psikologis yang cukup kuat dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Ketika konsumen memperkirakan bahwa harga suatu produk akan naik di masa depan, mereka cenderung membeli lebih banyak saat ini untuk menghindari harga yang lebih mahal nantinya. Adapun misalnya UMKM yang kita observasi tadi menjual produk harga dengan 2.000 per pieces. Namun, mulai terdengar kabar bahwa harga bahan baku seperti tepung tapioka, minyak goreng, dan bahan isian lainnya seperti ayam suwir, ati ampela akan mengalami kenaikan harga. Konsumen yang sudah terbiasa membeli cireng akan berpikir kalau sebentar lagi harga akan naik, mending beli lebih banyak sekarang atau lebih sering mumpung masih murah. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi permintaan selanjutnya yaitu ada ekspektasi ketersediaan produk di masa yang akan datang. Menurut Basus Swasta, ekspektasi ketersediaan produk adalah harapan konsumen terhadap konstitusi ketersediaan barang yang dibutuhkan, yang akan mempengaruhi pola pembelian dan keputusan penyimpanan produk. Nah, dalam konteks UMKM Cireng ini, misalnya seseorang yang biasa hanya membeli 3 potong cireng saat istirahat kerja bisa saja membeli lebih banyak, misalkan menjadi 5 potong karena merasa bulan depan akan mendapatkan bonus atau THR lemburan. Jadi sekarang bisa agak lebih santai. Perilaku ini menunjukkan bahwa ekspektasi peningkatan pendapatan di masa yang akan datang dapat mendorong permintaan untuk lebih banyak memberi produk cireng ini di dini harinya. Juga faktor yang seterusnya yaitu ada banyaknya konsumen potensial. Apa sih yang dimaksud dengan banyaknya konsumen potensial? Di sini Sadono Sukirno mengatakan bahwa konsumen potensial adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli barang atau jasa sebelum mereka melakukan sekarang, namun berpotensi menjadi pembeli di masa yang akan datang. Jumlah konsumen potensial ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk,
pendapatan serta perbedaan geografis. Dengan ini bisa dikaitkan dengan UMKM yang saya observasi di UMKM Cireng yang menjual produk seharga 1000 per picis dengan berbagai varian seperti jando, ayam suwir, dan ati ampela bisa menjadi sebagai segmen seperti pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Nah, jika UMKM ini berada di lokasi strategis dekat sekolah atau kampus atau mungkin pasar dan perkantoran, maka jumlah konsumen potensial itu otomatis akan bertambah menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih besar atau menjadi lebih banyak. Dan begitupun juga faktor yang dapat mempengaruhi permintaan itu ada yang namanya iklan. Nah, mengapa iklan di sini mempengaruhi permintaan? Menurut Kasali mengatakan bahwa iklan adalah bentuk komunikasi non personal yang dibayar oleh sponsor tertentu melalui berbagai media untuk mempengaruhi sikap, persepsi, dan tindakan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Iklan berperan penting dalam menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen tentang keberadaan dan keunggulan suatu produk tersebut. Nah, adapun dalam konteks UMKM Cireng yang kami observasi, iklan dapat dilakukan secara sederhana namun efektif, yaitu melalui yang pertama media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp melalui story-storynya. Kemudian yang kedua ada spanduk di sekitar lokasi jualan. Yang ketiga ada testimoni pelanggan dan konten video pendek. Yang keempat ada promosi lewat akun kuliner lokal atau food blogger. Dan yang terakhir faktor yang dapat mempengaruhi permintaan yaitu ada atribut produk. Apa sih yang dinamakan dengan maksud atribut produk ini? Nah, menurut Renal Kasali mengatakan bahwa atribut produk adalah elemen-elemen fungsional dan simbiolik yang melekat pada barang yang membentuk persepsi konsumen terhadap manfaat yang akan mereka peroleh. Namun, fitur atau produk mencakup segala hal yang membentuk nilai lebih dari suatu produk di mata konsumen. Untuk produk makanan seperti cireng ini bisa mencakup fiturnya yaitu yang pertama rasa dan varian isinya, kemudian tekstur crispy di luar, kenyal di dalam misalkan. Kemudian ada kebersihan dan kualitas bahan baku. Yang keempat ada kemasan produk, apakah ramah lingkungan atau tidak, ataukah praktis dibawa atau tidak juga. Kemudian yang kelima ada penyajian. Penyajiannya itu hangat atau misalkan sausnya dipisah atau bumbu segala macamnya dipisah atau disatukan. Kemudian yang keenam ada bentuk produk. Nah, bentuk produk ini dapat mempengaruhi faktor permintaan konsumen karena apabila produk itu bentuknya menarik, mungkin konsumen akan lebih tertarik dengan produk itu tersebut. Kemudian yang ketujuh label halal atau dari cap MUI-nya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan daripada hasil observasi kami ke UMKM Cireng Berkah yang ada di Jalan Pemuda di belakang kampus Universitas Majalengka. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.